semuanya, perkenalkan nama saya Erina Yukartini dengan NIM 241F10041, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati, SPD MPD. Ada pula isi materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa itu disabilitas laras, dan yang kedua, karakteristik dari disabilitas laras. Yang pertama, definisi dari tunalaras. Menurut Badriah Lailatul dan Pasmawati Hermi tahun 2020, tunalaras adalah seseorang individu yang mengalami kondisi pada gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang pada dirinya sehingga individu tersebut sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Materi yang kedua adalah apa aja sih karakteristik dari anak tunalaras. Yang pertama, biasanya anak tunalaras itu mengalami kecemasan berupa kurang percaya diri, khawatir, menarik diri dari lingkungan, dan sebagainya. Nah, seperti contohnya ada salah seorang anak yang ketika teman-temannya itu berkumpul bersama, sedang mengobrol bersama atau lain sebagainya, atau sedang makan bersama, tapi ada salah satu anak nih yang mengalami gangguan kecemasan atau kurang percaya diri, khawatir, dan menarik diri dari lingkungannya. Dia tuh biasanya tidak suka berkumpul dengan teman-teman yang lainnya atau hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, ada anak tunalaras itu biasanya anak yang mengalami gangguan perilaku seperti sering berkelahi, sulit konsentrasi, merusak barang diri sendiri ataupun milik orang lain, berbohong, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh kembali, biasanya seperti ada salah seorang anak atau mungkin dari salah satu dari teman kalian yang dia itu sering sekali berkelahi, entah itu karena keinginan dirinya sendiri, karena dia bosan, atau karena hasutan dari orang lain, entah itu karena faktor internal ataupun eksternal yang membuatnya itu suka berkelahi dan suka sekali merusak-rusak barang milik diri sendiri ataupun orang lain. Dan juga biasanya anak tunalaras itu sulit berkonsentrasi, seperti ketika jam pelajaran atau ketika ada seminar dan lain-lain, mereka tuh sulit sekali berkonsentrasi, suka menoleh ke kanan dan ke kiri atau bermain dengan teman-temannya. Jadi biasanya anak tunalaras itu sulit untuk berkonsentrasi seperti itu. Dan juga anak tunalaras itu suka berbohong dan perilaku yang buruk yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah tindakan agresif seperti circle pertemanan yang kurang baik, terbiasa pergi dari rumah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam tindakan agresif seperti ini yang suka dilakukan oleh seorang anak yang menyandang disabilitas laras, itu biasanya mereka terpengaruh oleh faktor eksternal, yaitu dari circle pertemanan yang kurang baik atau circle pertemanan yang toksik, yang suka mengajaknya untuk
melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Dan juga selain itu anak tunalaras itu bisa menyebabkan anak tunalaras karena keadaan di dalam rumah yang buruk. Jadi karena ketidaknyamanannya dia berada di dalam rumah tersebut, itu menyebabkan sang anak untuk selalu pergi atau terbiasa pergi dari rumah. Jadi dia tidak nyaman berada di dalam rumah karena di dalam rumahnya sendiri itu dia itu mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik atau lain sebagainya. Yang keempat, memiliki kedewasaan yang kurang, seperti perilaku sering melamun, pasif, mudah terpengaruh, dan lain sebagainya. Nah, seperti poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, anak tunalaras itu biasanya sangat mudah terpengaruh. Karena hal itulah biasanya peranan orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak agar sang anak itu tidak mudah terpengaruh dari entah itu dari lingkungan sekitar atau bahkan dari circle pertemanannya dia. Nah, yang paling sangat-sangat mudah mempengaruhi seorang anak itu biasanya dari circle pertemanannya dia. Nah, karena hal tersebutlah dari sifat anak yang mudah terpengaruh karena kesehatan mentalnya dia itu membuat seorang anak itu bisa dengan mudah melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang tidak terpuji karena pengaruh dari orang lain, pengaruh dari teman-temannya, teman sebayanya. Nah, yang kelima adalah sering melakukan pelanggaran norma masyarakat, memiliki rasa rendah diri, serta melakukan perbuatan agresif dan mengganggu. Nah, salah satu karakteristik paling menonjol dari anak disabilitas laras adalah yang satu ini, yaitu mereka biasanya sering melanggar norma masyarakat atau memiliki rasa rendah diri serta melakukan perbuatan agresif dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Hal ini tuh bisa dijadikan contoh seperti seorang anak yang suka melakukan tindakan kriminal, seperti maling bersama teman-temannya karena ia terpengaruh oleh teman-temannya. Dan juga seperti mungkin sampai bisa seorang anak tersebut melakukan tindakan yang tidak baik, seperti contohnya melakukan pelecehan seksual atau bahkan sampai memperkosa orang lain, dan hal tersebut sangat sudah pasti mengganggu tatanan hidup bermasyarakat, mengganggu kehidupan orang lain. Poin yang keenam atau poin yang terakhir, anak disabilitas laras itu biasanya memiliki jumlah pelanggaran peraturan di sekolah ataupun di lingkungan yang tinggi, hasil belajar yang kurang dari rata-rata, dan sering tidak naik kelas. Nah, penjelasan dari poin ke-6 ini akan menjadi penjelasan terakhir dari saya mengenai karakteristik dari anak disabilitas laras. Biasanya anak disabilitas laras itu memiliki jumlah pelanggaran dari peraturan sekolah ataupun di lingkungannya yang sangat tinggi. Biasanya mereka itu sangat suka ataupun tidak suka, mereka suka sekali melakukan pelanggaran norma-norma dari masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dan hal tersebut juga sangat mempengaruhi hasil belajar dari anak disabilitas laras tersebut, yang menyebabkan hasil belajar dari anak disabilitas laras tersebut menjadi kurang dari rata-rata atau mungkin sangat jauh dari rata-rata karena tindakannya dia.
Dan hal tersebut juga dapat menyebabkan anak dari disabilitas laras itu sering tidak naik kelas atau tinggal kelas karena perbuatannya dia yang suka sekali membolos dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari saya adalah anak tunalaras itu adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku mereka. Maka dari itu, anak tunalaras itu juga memerlukan pemeriksaan dari tenaga medis dan juga pendidikan sekolah yang sesuai untuknya, yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Dan juga anak tunalaras itu juga memerlukan pendidikan dari orang tua dan keluarga yang harus memberikan contoh dan sikap, nilai serta perilaku yang baik yang bisa menjadikan anak tersebut jadi anak tauladan bagi anak. Dan juga untuk anak dengan disabilitas laras yang berat juga memerlukan dukungan terapi seperti dukungan terapi perilaku atau dukungan terapi bicara. Dan juga anak disabilitas laras memerlukan keterampilan sosial seperti memberikan pelatihan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan. Juga yang terakhir, untuk anak disabilitas laras yang mengalami gangguan mental yang sangat berat, yang cukup berat, mereka juga memerlukan akomodasi kebutuhan khusus seperti akomodasi untuk menyembuhkan atau mengurangi atau memberikan pelatihan kepada anak tersebut agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.